4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebat di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini, tempat dimana kita belajar bersama sambil berileks ya. Saya mau kamu ketika nontonin video ini sambil tersenyum. Yuk sejenak kita bersantai, rileks, luangkan waktu dan kosongkan cangkir cawan kita untuk dapat menerima asupan-asupan positif yang dapat menjadikan kita selangkah lagi menjadi manusia yang berjiwa positif, berpikiran positif, dan juga berperilaku positif. Jadikan setiap tempat adalah sekolah bagi kita. Jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita meskipun hanya sesaat adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita adalah suatu pelajaran. Setiap waktu adalah proses pendewasaan bagi kita. Kita sama-sama terus belajar bertumbuh menjadi manusia yang berkesadaran. Nah, teman-teman, pernahkah kamu merasa hidup ini berat karena kamu dikelilingi oleh orang-orang yang salah? Atau justru ada beberapa orang di hidupmu yang membuat segalanya terasa lebih ringan? Teman-teman, yang kita pilih bisa menjadi penentu arah hidup kita. Ya, kita memiliki teman yang positif sangat menjadi penentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan membahas 5 teman yang perlu kamu miliki untuk membantu tumbuh, berkembang, dan mencapai hidup. Dan juga saya akan membahas teman-teman yang manipulasi, yang memanipulasi, yang manipulatif lah ya. Selama ini sebagian dari kita memiliki teman yang pura-pura menjadi teman ya. Yaitu kita akan bahas juga ya. Kalau kamu ingin dikelilingi oleh energi positif dan teman-teman yang membawa banyak kebaikan, pastikan kamu nonton video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip, jangan di cut-cut, karena nanti akan berpotensi gagal paham ya. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat positifnya. Yuk kita mulai aja. Tapi sebelum kita mulai ya teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa yang positif supaya kegiatan kita hari ini diberkahi ya, diridhoi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha baik, aku berdoa untuk setiap hati yang menonton video ini. Limpahkanlah mereka sahabat-sahabat yang baik, yang membawa cahaya dalam hidup mereka. Berikan mereka teman yang menginspirasi dan mengingatkan mereka akan hal-hal kebaikan, yang menguatkan saat mereka lemah, dan yang tulus mendukung mereka saat perjalanan hidup. Jauhkan mereka dari pertemanan yang merugikan, yang melemahkan, dan yang menjerumuskan, dan hal yang menghalangi mereka dari tumbuh menjadi versi terbaik diri mereka. Ya Allah yang maha baik, bimbinglah mereka untuk menjadi teman yang baik bagi orang lain, sebagaimana Engkau menghadirkan orang-orang baik dalam hidup mereka. Semoga setiap langkah mereka dikelilingi cinta, kebaikan, dan keberkahan. Allahumma amin. Teman-teman, semoga di setiap hari kita, di dalam kehidupan kita yang cuman singkat ini, semoga kita menemukan dan selalu dikelilingi oleh teman-teman yang tulus ya, bukan teman yang memanfaatkan ya teman-teman. 5 teman yang perlu kita miliki itu nanti saya akan sebutkan ya. Saya akan sebutkan 5 teman yang perlu kita miliki.
Sebelum kita mulai bahasannya lebih lanjut, yuk, aku lupa loh mau mengasih kamu pantun yang aku sekarang ini beberapa hari ini gemar berpantun. Teman-teman jika suka berpantun boleh ya tulis di kolom komentar. Yuk kita berpantun dulu. Jalan ke pasar membeli ketan, dimakan hangat bersama gula. Teman sejati penuh ketulusan, selalu mendukung tanpa mengira. Wih, keren banget jika kita memiliki teman yang seperti ini. Sungguh indah ya kalau kita punya teman yang penuh ketulusan dan selalu mendukung tanpa mengira ya. Semoga kita semua dikelilingi oleh teman seperti ini ya. Jangan pernah berteman dengan orang yang berpura-pura. Berpura-pura menjadi teman baik kita, padahal di belakang kita dia itu menginginkan kehancuran kita ya. Berhati-hati dalam memilih teman ya. Kita semua orang, tidak semua orang yang terlihat baik itu benar-benar baik. Tidak semua orang memiliki niat yang baik kepada kita. Ada orang yang hanya berpura-pura menjadi teman tetapi sebenarnya memiliki kepentingan tersembunyi dalam tanda kutip ya, seperti halnya dia mau menjatuhkan kita secara diam-diam, memanfaatkan kita, atau hanya ada saat mereka perlu sesuatu dia akan muncul di hadapan kita, atau dia akan kontak kita ketika dia hanya memerlukan sesuatu aja. Berteman dengan orang yang seperti ini bisa berbahaya karena mereka orang yang tidak tulus. Dia punya agenda ya, bisa menguras emosional kita. Energi emosi kita akan terkuras dan bahkan dapat menghambat perkembangan pertumbuhan kita. Lebih baik dikelilingi sedikit teman yang benar-benar peduli daripada banyak teman yang hanya ada saat senang tetapi mereka pada menghilang saat kita perlu. Ya, untuk apa kita punya teman banyak tapi cuman memanfaatkan kita ya. Jangan takut ya teman-teman untuk berjarak dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini dinamakan orang yang manipulatif ya. Dia mempunyai sifat yang manipulatif. Menjaga jarak dengan teman yang manipulatif itu berarti kita menyadari bahwa ada orang dalam hidup kita yang tidak benar-benar peduli, tetapi justru hanya memanfaatkan, mengontrol, atau memanipulasi kita hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Mereka bisa membuat kita merasa bersalah tanpa alasan. Dia pandai memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan cerita, atau selalu mengutamakan keinginan mereka tanpa sama sekali peduli dengan perasaan kita. Seperti apa sih contohnya atau seperti apa ciri-cirinya teman yang bersifat manipulatif itu? Tentu teman-teman tahu ya, orang yang seperti ini atau bahkan teman-teman saat ini punya teman yang seperti ini tapi kamu tidak enakan, tapi kamu takut kehilangan dia, sehingga kamu sampai saat ini tidak mau memutus hubungan atau berjarak dengan orang yang seperti ini. Jangan ya, itu sangat menguras emosi, energi emosi kita. Tidak perlu memiliki teman yang negatif seperti ini. Contohnya seperti apa orang seperti ini, orang yang manipulatif? Yaitu si pemeras emosi. Itulah kerjanya, mempermainkan mental emosi kita ya. Misalkan nih, saat kita tidak dapat membantunya, tidak dapat membantu si teman yang memiliki sifat manipulatif ini, dia pandai sekali berkata kepada kita seperti ini. Contohnya ya, kamu sudah berubah ya, aku kira kita ini sahabat. Ya, ternyata aku salah menilai kamu. Ternyata kamu berubah sekarang. Nah, itu kata-kata simple seperti itu yang diutarakan kepada kita itu akan menghantam emosi kita. Seperti apa tujuan dia?
tujuan dia untuk apa seperti itu? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya tujuannya hanya membuat kita merasa bersalah agar kita semata-mata mau menuruti keinginan dia. Pasti teman-teman pernah memiliki teman yang seperti ini, ya. Dia mengutarakan bantuannya, dia misalkan contoh yang spesifiknya dia akan meminjam uang, tidak jauh-jauh dari itu. Pasti dia mau meminjam uang kepada kamu. Dan ketika kamu sendiri punya kebutuhan dan kamu tidak dapat membantu dia, yaitu tadi yang akan diucapkannya. Dia akan mengucapkan seperti itu, oh kamu sekarang sudah berubah ya, aku kira kita ini sahabatan loh, ternyata kamu sudah berubah sama aku. Nah itu kata-kata seperti itu mau tidak mau biasanya kita terus tergerak untuk membantunya hanya dengan trik-trik manipulatif dia seperti itu. Ini orang seperti ini kita perlu cut off ya. Jangan memiliki teman yang seperti ini, merugikan, membuat kita merasa bersalah. Ya tujuannya agar kita menuruti keinginannya. Teman yang manipulatif ini juga suka sekali berlagak dia si korban. Dia berlagak menjadi korban permanen, korban abadi ya. Contohnya seperti apa? Ya setiap kali ada masalah, dia selalu menyalahkan orang lain dan tidak mau bertanggung jawab. Seperti itu. Dia selalu menyalah-nyalahkan yang lain ya. Tujuannya untuk apa? Untuk hanya mendapatkan simpati tanpa mau berubah, tanpa mau berusaha atau tidak mau berkembang. Ya seperti itu. Dia triknya menyalah-nyalahkan orang lain dan tidak mau bertanggung jawab. Itulah dia berlagak si korban abadi. Itulah pasti kita punya teman seperti itu dulu. Tapi sebelum kamu belajar, sekarang kamu sudah banyak pengetahuan, tentu kamu akan lebih bijak untuk mencari teman yang lebih positif dan dapat mendukung perkembangan kita. Contoh teman yang manipulatif itu juga dia sebagai tukang drama. Dia menjadi si tukang drama. Jika kamu memiliki teman yang ciri-cirinya seperti ini, dia si tukang drama, jauhkan dari kamu sejauh-jauhnya. Jangan berkoneksi sama orang seperti ini. Misalkan ya, dia sering membuat masalah kecil menjadi besar. Dia itu suka membesar-besarkan cerita. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian atau untuk memanipulasi orang agar membenci orang lain. Dia itu memiliki trik cerita ya, dia pandai bercerita kepada si A, si B, si C untuk digerakkan supaya si A, si C ini membenci teman yang dia tuju ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengendalikan situasi dengan menciptakan sebuah cerita, dengan menciptakan sebuah story dengan drama dia. Jadi dia mengendalikan situasi itu. Dia cerita sama A, B, C, D supaya dia membenci si ini yang dia tuju. Nah, seperti ini sangat tidak sehat. Kita jika memiliki teman seperti ini, oh jangan ya. Lebih baik kita jauh-jauh dengan orang seperti ini. Jangan lagi mau berkoneksi dengan orang seperti ini. Teman yang memiliki sifat manipulatif, dia itu juga cirinya sebagai si pengontrol ya. Dia itu mengatur-ngatur keputusanmu. Dia bahkan membuatmu merasa tidak boleh punya kebebasan sendiri. Misalnya nih, dia berkatanya seperti ini, kalau kamu itu sahabat aku, kamu itu ikut ideku, kamu itu ikut gagasanku ya, kamu ikuti aja semua nasihatku. Dia kan berkata seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dia itu hanya untuk mengendalikan hidup kita sesuai dengan keinginan dia. Ya untuk apa? Hidup kita, hidup dia, kita punya rules sendiri, kita punya aturan sendiri. Ngapain dia mau mengontrol kita? Dia mau menjadi remote kontrol kita. Tidak perlu orang yang seperti ini yang mau mengatur-ngatur keputusan kita ya, yang membatasi kebebasan kita sendiri ya. Itu
teman yang sungguh sangat tidak sehat ya. Kemudian teman yang manipulatif itu ciri-cirinya juga dia si pencari keuntungan. Nah, sebagian di antara kita pasti nih, 1 atau 2 teman kita pasti ada yang seperti ini, si pencari keuntungan. Dia hanya muncul atau dia hanya mendekat saat perlu bantuan atau keuntungan tertentu, tapi dia akan menghilang atau dia tidak ada kabar saat kita perlu dukungan. Nah, tujuannya dia seperti itu untuk apa? Ya, cuma memanfaatkan kebaikan kita tanpa mau memberi imbal balik. Itulah teman yang selfish ya. Dia mau hanya untuk keuntungan pribadi dia. Dia mau menerima bantuan atau menerima dukungan kita, tapi dia tidak mau menolong atau mendukung balik kepada kita. Dia cuma mau menerima, tidak mau memberi. Teman yang seperti ini sungguh tidak perlu kita miliki ya. Sebenarnya ada nggak sih tips dan solusinya untuk menghadapi teman-teman yang bermuka dua ya, teman yang hanya memiliki topeng tapi sebenarnya di belakangnya itu sebenarnya cuma pura-pura menjadi sahabat. Solusinya ada nggak? Sebenarnya ada teman-teman, tapi cuman kamu itu mau apa tidak. Terkadang sebagian dari kita itu jika sudah menjalin pertemanan, kita merasa sayang ya dengan teman ini, atau kita merasa tidak enakan sehingga kita tidak mau memutus pertemanan kita meskipun kita telah dimanfaatkan ya. Sebagian dari kita seperti itu kan ya. Jangan ya teman-teman, kita harus punya batasan ya. Sadari pola manipulasinya. Ketika kita punya teman seperti itu, kita pelajari dia. Sadari pola manipulasi apa yang dilancarkan kepada kita itu. Perhatikan apakah mereka itu sering membuatmu merasa bersalah, tidak nyaman, atau seperti selalu berhutang budi terhadap dia. Karena dengan kata-katanya itu kita selalu dimainkan ya. Emosi mental kita itu dimainkan dengan trik-trik kata-katanya dia ya. Tegas ya, kita tegas menetapkan batasan. Kita perlu punya batasan-batasan dan kita harus tegas di situ. Jangan ragu mengatakan aku tidak bisa ya membantumu kali ini. Jangan takut untuk bisa bilang tidak ya. Aku tidak nyaman dengan cara kamu memperlakukan aku, atau kamu jangan takut untuk mengutarakan apa yang dia buat kepada kita itu ya. Kita tidak pantas loh menerima perlakuan dia seperti itu. Kamu jangan takut untuk mengatakan tidak ya. Tetapkan batasan dengan tegas ya. Jangan mudah terpancing emosi. Orang yang manipulatif sering menggunakan emosi untuk mengontrol orang lain ya. Usahakan tetap tenang dan jangan bereaksi berlebihan. Biasa aja. Karena dengan kata-katanya itu, karena dengan permainan lidahnya itu, kita akan membuat kita terpancing emosi. Jadi jangan bereaksi berlebihan. Tenang aja. Biasa aja, karena kita sudah tahu sifat dia seperti itu ya. Fokus pada diri sendiri. Jangan biarkan mereka itu berhasil menguras energimu. Fokus pada hubungan yang sehat dan yang membangun. Jadi teman-teman yang seperti itu, kamu bisa berjaga jarak. Jangan diteruskan, jangan kasih dia hati, jangan kasih dia tempat atau kasih dia panggung. Berjarak sama mereka ya. Kemudian bersikap asertif, bukan agresif ya. Bersikap asertif, bukan agresif, itu sudah beda lagi. Bicara dengan tenang dan jelas ya. Misalkan nih kamu bicara sama teman yang memiliki sifat manipulatif itu, kita bicara dengan sopan. Aku menghargai pertemanan kita ya, tapi aku merasa kamu itu sering memanfaatkan aku. Aku butuh ruang sendiri ya, dan aku juga punya kebutuhan sendiri. Jadi maaf ya. Gitu. Tetap sopan bicaranya, tapi kita utarakan sehingga dia itu kita skakmat ya. Kita tunjukkan poinnya. Kalau dia itu membuat kita seperti ini, membuat kita
cuman dia memanfaatkan kita. Kita tunjukkan, jangan rasa tidak enakan, tunjukkan apa kesalahan dia kepada kita, ya. Jaga jarak jika diperlukan. Itu tadi yang saya bilang, kita perlu cut off, ya. Jangan takut untuk memotong pertemanan dengan orang yang memiliki sifat manipulatif ini. Jika mereka terus merugikan kita, ya, tidak apa-apa banget untuk menjauh atau bahkan memutus hubungan. Bukan karena kita benci, ya, bukan karena kita benci sama dia, tapi karena kita berhak atas kedamaian hidup kita, ya. Tidak perlu banget kita memiliki teman yang menguras emosi seperti ini, karena kita berhak bahagia dan damai di hidup kita, ya. Buat apa teman seperti itu, ya? Kemudian kita bangun lingkungan yang positif. Carilah teman yang tulus. Banyak di dunia ini teman yang tulus, yang hatinya jernih, yang hatinya bagus, ya, yang mendukung dan menghargai kamu tanpa memanipulasi dan tanpa kepura-puraan, ya. Berteman dengan orang yang manipulatif itu bisa menguras energi dan menghambat perkembangan diri kita. Dengan menyadari pola mereka, menyadari cara-cara mereka memanfaatkan kita, ya, kita dapat menetapkan batasan dan memilih lingkungan yang sehat atau teman yang positif. Kita bisa menjaga kesehatan mental kita serta kehidupan sosial kita dengan jauh lebih baik dan lebih positif, ya. Jangan tidak enakan terhadap teman yang manipulatif, ya teman-teman. Bersikap tidak enakan terhadap teman manipulatif berarti membiarkan diri terus dimanfaatkan karena takut mengecewakan mereka. Jika kita selalu mengutamakan perasaan mereka tanpa mempertimbangkan diri sendiri, ya kita akan terus terjebak. Kita akan terus terjebak dalam pola yang sangat merugikan, ya. Kita perlu belajar mengatakan no. Ya, kita perlu berani belajar mengatakan tidak dengan tegas dan menetapkan batasan yang sehat tanpa merasa bersalah atau takut kehilangan mereka. Orang yang manipulatif ini sering memanfaatkan rasa empati kita untuk mengontrol kita. Tetapi persahabatan yang sehat seharusnya saling mendukung, bukan hanya satu pihak yang terus mengalah, ya, tapi sama-sama mendukung untuk berkembang, ya. Cara bijak untuk menyikapi atau menghadapi teman-teman yang manipulatif ini seperti apa, ya? Takut sih kalau menyakiti mereka atau takut menyinggung? Jangan takut, karena apa yang sudah dilakukan dia kepada kita itu juga merugikan kita, ya. Sadari hakmu untuk berkata tidak. Kamu berhak loh menolak sesuatu yang tidak nyaman tanpa perlu memberi alasan yang panjang. Nggak perlu kamu kasih dia alasan bla bla bla, tapi kamu berhak menolak tidak karena dia sudah membuatmu tidak nyaman, ya. Contohnya nih, maaf ya, aku tidak bisa membantumu kali ini. Semoga kamu bisa menemukan solusinya ya kepada teman yang lain atau kerabatmu deh, gitu. Itu contoh yang lembut. Tapi kita sudah tidak membantunya lagi karena kita tahu, kita sadar bahwa kita itu cuma dimanfaatkan dan dia tidak pernah ada ketika kita perlu, ya. Tetapkan batasan yang jelas. Orang yang manipulatif akan terus menekan kalau kamu tidak menunjukkan batasan yang tegas. Dia akan mencari berbagai cara untuk keinginannya itu kita turuti, untuk keinginan itu berhasil, ya. Jika mereka sering meminjam uang dan tidak mengembalikan, katakan pada dia, aku sudah cukup sering deh membantu kamu, sekarang aku juga lagi perlu nih, aku ngatur keuangan sendiri, aku banyak goals yang belum aku capai, ya. Maaf ya, jadi kali ini aku tidak dapat membantumu. Karena dia itu cuman memanfaatkan kamu untuk kepentingan pribadi dia, khususnya tentang uang, ya. Jangan terjebak rasa bersalah.
Mereka itu mungkin berkata seperti ini ya, seperti yang tadi kurang lebihnya. Ya, kalau kamu teman aku, jika kamu itu benar-benar sayang sama aku, pasti kamu mau bantu. Kepada siapa lagi aku mau minta tolong? Kan kamu satu-satunya temanku. Dia pasti akan ngomong seperti itu. Ya, itu kamu jangan termakan omongan dia itu, karena itulah trik-trik manipulatif dia dengan kata-kata. Ya, kamu tetap teman mereka, tapi bukan berarti kamu selalu harus menuruti seluruh permintaan mereka. Ya, kamu mesti punya batasan. Ya, bersikap asertif bukan agresif, tegas namun sopan. Ya, seperti tadi kita bersikap tegas tapi tetap sopan. Ya, jika mereka sering mengajak ke tempat yang tidak nyaman bagimu, ya katakan aja, jangan menjadi tidak enakan. Aku kurang nyaman ya pergi ke tempat itu, yuk kita cari tempat lain aja, misalkan seperti itu. Kamu jangan ikut aja dan iya aja, padahal sejatinya di hati kamu itu berontak. Jangan seperti itu ya. Ubah cara respon. Jangan kamu langsung setuju saat mereka meminta sesuatu. Ambil waktu untuk berpikir sebelum menjawab. Kasih jeda. Bilang sama dia, oke deh, aku pikir-pikir dulu ya. Ya, ini memberi ruang untuk menolak tanpa tertekan ya. Ini adalah sebenarnya memberi jeda untuk kamu menolak permintaan dia itu ya. Tidak semata-mata enggak deh, tapi bilang dulu, aku pikir-pikir dulu ya, iya aku cek dulu ya, aku lihat dulu ya situasinya, seperti itu. Tapi ini adalah sebuah penolakan tapi halus ya. Kemudian kamu juga perlu evaluasi hubungan pertemanan. Jika seseorang itu terus merugikan tanpa perubahan, mungkin sudah waktunya untuk berjarak atau bahkan mengakhiri hubungan tersebut ya. Kamu bisa kok merasakannya sendiri. Cari lingkungan yang sehat, bergaul hanya dengan teman-teman yang menghargai dan tidak memanfaatkan, yang membuatmu lebih bahagia ya. Jika kamu memiliki teman yang positif, tentu teman itu akan ada imbal baliknya. Ketika kamu mendukung dia, dia akan mendukung kamu juga ya. Ketika kamu menolong dia, dia akan menolong kamu juga ketika kamu memerlukan. Bukan teman yang hanya memanfaatkan kamu ya. Jangan biarkan rasa tidak enakan membuatmu terus dimanfaatkan. Bersikap baik itu penting ya. Memang kita harus bersikap baik terhadap siapapun, tetapi lebih penting lagi menjaga batasan dan kesehatan emosional kita. Persahabatan yang sejati itu tidak akan membuat kita merasa tertekan ya, atau membuat kita merasa bersalah, tetapi justru memberi kita kenyamanan, dukungan, dan kebahagiaan. Jika kita memiliki teman yang positif, yang ada bahagia rasanya dan nyaman, karena kita saling mendukung untuk berkembang ya, bukan hanya di sebelah pihak, dia hanya memanfaatkan dan kita orang yang dimanfaatkan ya. So, jangan takut kehilangan teman yang bersifat manipulatif ya. Jangan takut teman-teman. Takut kehilangan teman manipulatif itu berarti kita lebih mengutamakan keberadaan mereka daripada kesejahteraan diri kita sendiri ya. Padahal bertahan dalam pertemanan seperti itu hanya akan membuat kita tersiksa secara mental, secara emosional, bahkan secara fisik juga ya. Lebih baik kehilangan teman yang merugikan daripada mempertahankannya hanya karena takut sendirian ya. Ketika kita membiarkan diri terus dimanipulasi, dimanfaatkan, kita tidak hanya kehilangan kebahagiaan kita, tetapi juga harga diri dan kebebasan kita untuk berpikir. Ketika kita berani melepaskan teman yang bersifat manipulatif itu, kita sebenarnya membuka ruang untuk hadirnya orang-orang yang lebih tulus, orang-orang yang suportif dan membawa dampak positif dalam hidup kita. So, don't afraid to let go bad friend like this ya. Jangan takut untuk melepas
teman-teman yang manipulatif seperti ini ya. So, ada nggak caranya untuk menyikapi atau menghadapi teman-teman yang manipulatif ini dengan cara yang sedikit sopan atau sedikit bijak? Ada teman-teman. Yaitu tadi, kamu kenali dulu pola manipulatifnya mereka. Apakah mereka itu sering membuatmu merasa bersalah, atau suka dia memutarbalikkan cerita atau memutarbalikkan fakta, atau dia menuntut perhatian, mencari perhatian yang lebih dari kamu ya. Kalau dia selalu berkata, kalau kamu sayang sama aku, kamu benar-benar sahabat sejatiku, kamu pasti mau bantu aku. Nah, itu teman yang sebenarnya manipulatif. Dia itu bukan sebenar-benarnya teman, tapi dia itu hanya mencari keuntungan ya. Tetapkan batasan yang tegas. Jangan biarkan mereka itu melampaui batas pribadi dan mengendalikan hidup kita ya. Kamu contohnya nih bilang, aku menghargai kamu sebagai teman ya, tapi aku juga butuh ruang untuk diriku sendiri. Seperti itu, kamu bilang seperti itu ya. Kamu jangan takut untuk berkata tidak, jangan takut menolak permintaan yang tidak masuk akal ya, di luar nurul. Kamu tidak wajib memenuhi semua keinginan mereka ya. Jangan biarkan rasa bersalah itu mengontrol kita ya. Orang yang bersifat manipulatif akan membuat kita merasa bersalah jika kita menolak keinginan mereka, dan kita akan terjebak di permainan kata-kata mereka ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga batasan. Bukan berarti kita itu egois, bukan berarti kita tidak sayang sama dia, tetapi kita melindungi diri kita sendiri dari dimanfaatkan ya. Kemudian kurangi interaksi secara bertahap. Jika sulit untuk langsung, untuk direct menjauhi ya, mulailah dengan mengurangi komunikasi dan interaksi secara perlahan-lahan sehingga kamu sudah benar-benar berjarak sama dia ya. Fokus pada teman yang lebih positif aja. Jangan kembali lagi koneksi sama orang yang manipulatif tadi. Saat kamu berani melepaskan hubungan yang tidak sehat tadi, kamu akan menemukan teman-teman yang jauh lebih baik, jauh lebih positif, dan jauh lebih suportif ya. Dialah teman yang sebenar-benarnya teman. Siapkan diri jika mereka bereaksi berlebihan ya. Kamu siap-siap aja jika dia bereaksi berlebihan. Orang yang manipulatif itu tidak suka kehilangan. Saya kasih tahu kamu, orang yang bersifat manipulatif, dia pantang kehilangan korbannya ya. Kita ini sebenarnya korban dia, karena kita yang dimanfaatkan. Dia akan mencengkram kita terus, mengejar kita terus ya. Kamu siap-siap aja untuk menghadapi orang yang seperti ini, karena dia tidak takut kehilangan ya. Mereka itu akan mengendalikan kita, mengendalikan atas orang lain. Jadi mereka mungkin bereaksi dengan marah ya, dengan sedih, atau menyebarkan cerita-cerita negatif tentang kita kepada orang-orang yang bahkan tidak perlu tahu. Dia akan membuat cerita-cerita negatif tentang kita kepada orang-orang ya, untuk membuat kita emosi dan kita menghubungi dia lagi atau terkoneksi sama dia lagi ya. Tetap tenang aja dan jangan terpancing emosi. Sekali kita sudah berniat untuk berjarak sama dia, tekadkan dengan bulat kita mau berjarak, karena ini benar-benar teman yang tidak sehat ya. Kesimpulannya, kehilangan teman yang manipulatif itu bukanlah suatu kerugian ya teman-teman, justru itu adalah kebebasan. Jangan takut melepaskan hubungan yang hanya membuatmu lelah dan tersiksa. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak benar-benar peduli dan hanya memanfaatkan kita aja. Beranilah memilih lingkungan yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan kita ya teman-teman. So, pandai-pandailah memilih teman yang baik untuk kita dan teman yang toksik untuk kita. So, tadi saya bilang
miliki 5 teman terbaik atau 5 teman terbaik yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Seperti apa? Hidup ini sekali lagi ya, hidup ini hanya sesaat. Hidup ini bahkan cuman sekali. Dan perjalanan kita akan jauh lebih bermakna jika kita dikelilingi oleh teman yang tepat. Ya, 5 jenis teman terbaik yang perlu kita miliki itu bukan hanya tentang memiliki banyak teman, tetapi tentang kualitas hubungan yang bisa menginspirasi, yang bisa mendukung, dan membangun kita menjadi versi terbaik diri kita. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu membawa satu pelajaran, namun hanya segelintir yang benar-benar memberi dampak positif dalam jangka panjang. Teman-teman terbaik adalah mereka yang hadir bukan hanya di saat kita bahagia, tetapi justru saat kita terpuruk, saat kita terjatuh. Dia hadir memberi dukungan, dia memberi semangat, serta menantang kita untuk terus berkembang, membakar semangat kita untuk terus maju dan berkembang. Itulah teman yang sebenar-benarnya teman. So, 5 jenis teman terbaik yang perlu kita punya itu teman yang jujur dan tulus. Mereka tidak berbicara di belakang kita, tidak pura-pura baik di depan, tetapi justru menusuk di belakang. Tidak yang seperti itu. Contohnya ketika kita salah, mereka itu berani memberi nasihat, berani menegur dengan cara yang membangun, bukan yang menghakimi atau yang menjatuhkan, ya. Kejujuran adalah pondasi bagi pertemanan kita. Tanpa suatu kejujuran, hubungan hanya akan dipenuhi dengan kepalsuan dan kekecewaan, ya. Perlu kita punya teman yang jujur dan tulus, teman yang mendukung dan mendorong pertumbuhan kita. Nah, ini penting kita miliki teman yang bersifat seperti ini, yang mendukung dan mendorong pertumbuhan kita. Mereka selalu ingin melihat kita berkembang, maju, dan bukan malah merasa iri atau merasa dengki dan mau menjatuhkan kita. Contohnya saat kita mencoba sesuatu yang baru, mereka akan datang memberi motivasi, dukungan dan semangat, bukan malah meremehkan atau memberi komentar-komentar yang negatif, ya. Hidup adalah perjalanan bertumbuh. Jika kita dikelilingi teman-teman yang tepat, kita akan semakin berkembang menuju potensi terbaik kita. Jadi penting kita mempunyai teman yang mendukung dan mendorong pertumbuhan kita kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita perlu punya teman yang bisa diajak berbagi tanpa rasa takut. Mereka adalah tempat kita bisa bercerita tanpa takut dihakimi atau tanpa takut ditinggalkan, bahkan tanpa takut dia itu ember atau cerita kepada ABCD yang lain, ya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, mereka itu dengan setia dan sabar mau mendengar tanpa langsung menghakimi atau menyalahkan apa yang kita perbuat tadi. Justru dia akan dengan sabar memberi kita masukan-masukan yang positif. Setiap manusia itu butuh ruang aman untuk berbagi. Ya, dengan teman yang benar-benar peduli, kita tidak akan merasa sendirian di dunia ini. Kita akan merasa bahagia memiliki teman yang amanah seperti ini. Teman yang bisa diajak berbagi tanpa rasa takut, ya. Kita percaya sama dia. Kemudian kita perlu memiliki teman yang memiliki nilai hidup positif, ya, pikiran positif. Mereka bukan hanya menyenangkan, tetapi juga membawa pengaruh yang baik dalam hidup kita. Mereka mengajarkan kita disiplin, mengajarkan kita bersyukur, rendah hati, atau nilai-nilai positif lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Otomatis hidup kita juga akan menjadi penuh syukur, rendah hati, disiplin, ya. Kita adalah cerminan dari orang-orang yang paling sering kita temui.
Berteman dengan orang yang baik akan membuat kita ikut menjadi lebih baik. Jadi penting bagi kita untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memiliki nilai positif, sehingga kita bisa menjadi seperti mereka dan memiliki energi yang positif, ya. Teman yang ada di saat kita sulit. Nah, ini yang jarang kita temui. Teman yang ada di saat kita sulit, bukan hanya di saat kita senang. Mereka tidak hadir saat kita bahagia, tetapi juga tetap ada dan setia saat kita terjatuh sekalipun. Saat kita gagal atau kita mengalami kesulitan, keterpurukan, mereka tidak menghakimi. Mereka tidak memberi masukan yang negatif, tapi justru mereka memberi dukungan, memberi semangat, membakar semangat kita, memberi moral positif dan solusi yang positif. Teman sejati diuji bukan dalam kesenangan, tetapi dalam kesulitan. Mereka juga tetap ada di saat kita sulit, ya. Adalah teman yang benar-benar berharga. Teman yang seperti ini yang sekarang ini jarang kita temui. Teman yang selalu ada ketika kita di segala kondisi. Segala kondisi, ketika kita berjaya atau kita sedang bankrupt, ya, kita terpuruk, atau ketika kita sedang berbahagia, dia tetap ada. Dia tidak berubah. Dia tetap ada untuk kita, mendukung perkembangan kita. Inilah teman yang luar biasa, ya. Semoga kita mendapatkan teman yang seperti ini senantiasa, ya. Bagaimana sih caranya mendapatkan teman-teman terbaik yang seperti saya sebutkan tadi, ya? Pertama, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika akan menarik teman yang sesuai dengan energi dan nilai yang kita miliki, jika kita ingin teman yang tulus dan suportif, maka kita juga harus menjadi orang yang tulus dulu dan orang yang suportif dulu, baru kita akan memiliki dan kita akan mendatangkan teman-teman yang serupa, ya. Selektif dalam memilih lingkungan. Kita perlu itu. Bergabunglah dengan grup-grup atau komunitas yang positif. Baik itu komunitas belajar, komunitas olahraga, atau komunitas bisnis, komunitas spiritual, ya, atau hobi-hobi tertentu. Penting kamu untuk bergabung ke dalam komunitas yang lingkungannya baik, ya. Di grupnya itu orang yang positif, ya. Semakin kita berada di lingkungan yang baik, semakin besar kemungkinan bertemu dengan teman-teman yang positif, ya. Kemudian kita perlu membangun hubungan dengan kesabaran dan kepercayaan. Pertemanan sejati tidak terbentuk dalam sesaat, dalam 24 jam atau dalam semalam. Kita perlu waktu untuk membangun kepercayaan dan memahami karakter masing-masing. Jadi perlu waktu. Bahkan kalau kita mempelajari sifat teman kita tidak cukup waktu 1-2 bulan aja. Kita perlu mempelajari dia mungkin tahunan. Baru kita tahu dia itu sebenarnya jenis teman yang seperti apa, gitu. Berani melepas teman yang merugikan. Seperti yang saya bilang tadi. Jangan takut kehilangan orang-orang yang hanya membawa dampak negatif dalam hidup kita. Dengan melepaskan pertemanan yang toksik, kita membuka ruang untuk pertemanan yang jauh lebih sehat, ya. Tunjukkan kepedulian yang tulus. Persahabatan sejati dibangun dari sebuah ketulusan. Semakin kita tulus dalam memperlakukan orang lain, semakin besar kemungkinan kita menemukan teman-teman yang jauh lebih tulus dari kita. Jadi seperti itu, ya teman-teman. Jika teman-teman mempelajari tentang LOA, ya, the law of attraction, seperti itu. Good attracts good, bad attracts bad, ya. Jadi yang baik itu akan menarik sesuatu yang baik ke dalam hidup kita, dan sesuatu yang buruk akan menarik keburukan-keburukan dalam hidup kita. So, kita perlu menjadi orang yang tulus, orang yang baik jika kita ingin mendapatkan sahabat-sahabat yang baik dan tulus. Intinya pada diri kita dulu sendiri. Jangan kita, kalau kita jahat, kita pasti akan mendapatkan orang-orang yang jahat juga, ya.
Jadi hidup ini terlalu singkat, teman-teman. Terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak benar-benar peduli sama kita. Dikelilingi 5 jenis teman terbaik ini, kita akan membuat hidup lebih bermakna, hidup lebih bahagia, dan hidup lebih positif. Ya, jangan hanya mencari teman yang menyenangkan, tetapi carilah teman yang bisa membantu kita menjadi versi terbaik diri kita. Dan yang lebih penting, jadilah teman terbaik bagi orang lain juga. Kita perlu menjadi teman terbaik bagi orang lain juga, bukan hanya kita memerlukan teman yang baik, kita perlu menjadi teman yang baik juga bagi orang lain, ya. Jadi ini di sini ada pesan-pesan positifnya, pesan positif bagi kamu semua yang pernah dimanfaatkan oleh teman-teman yang memiliki sifat manipulatif, ya. Ingat ya, pengalamanmu adalah guru terbaik. Jangan sesali pertemanan yang telah berlalu. Anggaplah itu sebagai pelajaran yang berharga agar kamu lebih bijak dalam memilih teman di masa depan, ya. Kamu berhak dihargai dan dihormati. Jangan biarkan siapapun meremehkan atau memanfaatkan kamu lagi. Kamu layak mendapatkan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Bukan salahmu kok jika kamu itu dimanfaatkan. Orang manipulatif punya 1000 cara tersendiri untuk menipu emosi orang lain. Itu bukan karena kita lemah, bukan karena kita bodoh, ya, tetapi karena kamu adalah orang baik. Kamu adalah terlalu baik yang peduli. Makanya kamu berhasil dimanipulasi emosi kamu oleh orang yang manipulatif tadi, ya. Bukan karena kita bodoh atau kita lemah, tapi kita terlalu baik, ya. Belajar menetapkan batasan yang sehat. Setelah pengalaman ini, ya, jadikan batasan sebagai perlindungan kita. Jangan takut berkata tidak jika sesuatu tidak sesuai dengan hati kita, ya. Jangan biarkan masa lalu itu membuatmu takut berteman lagi. Masih banyak orang baik di luar sana. Jangan karena satu pengalaman buruk kamu menutup diri dari kemungkinan pertemanan yang lebih sehat dan tulus, ya. Jangan takut untuk berteman, ya. Penting kamu pelajari dulu seperti apa dia, baru kamu memutuskan pertemanan ini akan langgeng atau tidak, ya. Menjauh dari orang manipulatif bukan berarti kita ini jahat, bukan kita ini egois. Kamu hanya memilih untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Itu adalah tanda bahwa kita itu mencintai diri kita sendiri, ya. Memaafkan itu bukan berarti melupakan, ya. Maafkan mereka agar hati kita itu lebih ringan. Tetapi jangan lupakan pelajaran agar kita tidak jatuh dalam lubang yang sama, ya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Melewati pertemanan yang toksik dan bangkit lagi adalah tanda bahwa kamu semakin matang dan kuat dalam menghadapi hidup ini. Gunakanlah pengalaman ini untuk justru semakin kita membantu orang lain. Jika kamu pernah dimanfaatkan, mungkin ada orang lain di sekitarmu yang mengalami pelajaran yang sama. Bagikan pelajaran kamu itu agar mereka juga bisa jauh lebih bijak lagi ke depannya, ya. Percayalah, kehilangan orang yang salah adalah suatu keuntungan, ya. Mungkin saat ini terasa menyakitkan karena kamu kehilangan orang yang kamu anggap baik tadi, ternyata tapi dia manipulatif. Tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur karena telah melepaskan mereka. Itu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh kebahagiaan, ya. Jadilah pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih menghargai dirimu sendiri. Orang yang tulus akan datang ketika kamu sudah siap membuka pintu bagi pertemanan yang lebih sehat dan bermakna, ya teman-teman.
Nah, teman-teman, hari ini kita sudah membahas tentang pertemanan, ya, pertemanan 5 teman yang positif yang perlu kita miliki dan sifat-sifat teman manipulatif yang perlu kita jauhi, ya. Hidup ini terlalu singkat buat terus bertahan dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kita. Ingat, kehilangan teman manipulatif itu bukan kerugian, tapi justru suatu kebebasan. Pilihlah lingkungan yang mendukung, bukan yang menguras energi dan mental kita. Kalau kamu pernah mengalami hal yang serupa, jangan lupa untuk share pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan positif lainnya. So, stay positive, stay strong, and keep shining. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.